Selamat pagi, apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Zia Ulbar dan juga rekan saya. Bersama saya Anggun Oktar ini dalam 30 menit ke depan dan kami akan sajikan kepada Anda pemirsa sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial dan juga budaya yang ada di Indonesia. Dan pemirsa inilah TVR 09 selengkapnya. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Sari Yuliati mengatakan pariwisata Bali merupakan sumber devisa yang signifikan bagi negara, sehingga perlu kehati-hatian dan prinsip restoratif justice pada setiap upaya penindakan hukum terhadap warga negara asing. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Sari Yuliati mengatakan, aparat penegak hukum di Provinsi Bali harus patuh terhadap standar operasional yang berlaku terkait penanganan kasus tindak pidana yang melibatkan warga negara asing. Menurut Sari, tindakan penegakan hukum yang salah prosedur akan berdampak pada citra Indonesia di mata internasional. Mata dunia melihat, oleh sebab itu aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya harus benar-benar hati-hati dan sesuai SOP. Karena apa yang kita lakukan itu terlihat di mata dunia. Jadi kita seperti berada di dalam gelas, ya, dalam kaca. Apa yang kita lakukan bisa terlihat jelas. Apalagi ini yang melihat mata dunia. Tadi seperti kita dengar bersama bahwa ada juga komplain dari negara Rusia bahwa ada beberapa penanganan kasus terhadap warga negara Rusia yang menurut mereka tidak sesuai dengan SOP yang seharusnya. Hal serupa disampaikan Kapolda Bali Daniel Aditya Jaya. Menurutnya, butuh sinergi dari seluruh aparat penegak hukum yang ada di Bali untuk menangani masalah yang ditimbulkan akibat overtourism. Kami berniat mewujudkan itu menjadi wisata Bali yang berkualitas bersama dengan tentunya pemerintah Provinsi Bali, kemudian TNI dan sejumlah stakeholder lainnya, termasuk kementerian-kementerian terkait yang berkaitan dengan tersebut, baik itu investasi, baik itu imigrasi dan lain sebagainya. Sehingga hal seperti ini bisa kita tanggulangi. Dari Provinsi Bali, Dwi Utomo, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 6 DPR RI meminta rekrutmen KRU Kabin PT Garuda Indonesia memprioritaskan mantan pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja saat pandemi COVID-19 yang dinilai lebih berpengalaman dan juga masih memiliki lisensi aktif. Komisi 6 DPR RI mendorong PT Garuda Indonesia memprioritaskan mantan kru kabin yang terkena pemutusan hubungan kerja saat pandemi COVID-19 dalam proses perekrutan awak kabin baru. Para mantan pramugari dan pramugara tersebut dinilai lebih berpengalaman dan masih memiliki lisensi aktif. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade mengatakan, PHK yang terjadi terhadap para kru tersebut bukan karena kesalahan atau pelanggaran disiplin. Andre meminta PT Garuda Indonesia mempertimbangkan untuk merekrut kembali para mantan kru selama mereka siap mengikuti prosedur rekrutmen yang berlaku. Pramugari baru, ya tentu ya karena memang mereka tidak melakukan kesalahan dan tidak ada melakukan pelanggaran attitude dan memang layoff yang terjadi terhadap mereka waktu itu karena musibah pandemi ya. Tentu tadi kita akan membantu untuk meminta Garuda agar bisa memberikan prioritas kalau ada rekrutmen ulang dan mereka siap mengikuti prosedur dan termasuk bahwa rekrutmen itu adalah zero experience. Itu yang kita berikan rekomendasi tadi kepada. Dengan membaiknya kondisi keuangan Garuda Indonesia dan bertambahnya armada pesawat baru, Andre menilai perusahaan memiliki peluang untuk kembali mempekerjakan para mantan kru sesuai dengan pengalaman kerja mereka. Ferdian dan Teguh, TVR Parlemen melaporkan. DPR RI meminta Kementerian Agama menyiapkan data cadangan jamaah haji 2025. Dan kami akan hadirkan informasinya usai jeda. Tetap bersama kami di TVR 09. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Di langit malam yang syahdu, gema takbir berkumandang, membawa cahaya kemenangan bagi hati yang kembali suci. Seperti lentera yang menerangi malam,
Idul Fitri hadir membawa cahaya kedamaian, menghapus kelam dengan kasih dan maaf. Di hari yang fitri ini, mari kita buka lembaran baru dengan hati yang tulus dan jiwa yang bersih. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Segala hal ada di luar sana. Lalui rintangan, terus bergerak, maju menembus batas. Jelajahi dan buktikan. Marilah kita memasuki acara ketiga rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang tentang perubahan kedua. Halo pemirsa TVR Parlemen, saat ini saya sedang berada di Desa Wairebo. Ketika aspirasi rakyat didengar, kami hadir sebagai media referensi Indonesia. Kita sambut kemenangan setelah sebulan penuh berpuasa dengan hati yang bersih dan saling memaafkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat-Nya kepada kita semua dan kita dapat kembali ke fitrah sebagai pribadi yang lebih baik. Saya mewakili seluruh karyawan Sekretariat Jenderal DPR RI mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kembali bersama kami di TVR 09. Pemirsa, anggota Komisi 8 DPR RI meminta Kanwil Kemenak Jawa Barat segera memperbarui data dan memastikan jumlah jemaah yang akan berangkat sebelum mengalokasikan slot pada jamaah cadangan. Komisi 8 DPR RI berkomitmen mengawal persiapan Haji 2025. DPR RI meminta Kementerian Agama Kantor Wilayah Jawa Barat untuk menyiapkan data cadangan jamaah haji yang akan berangkat tahun 2025. Anggota Komisi 8 DPR RI Nanang Samodra menyebut jumlah jamaah haji yang sudah melakukan pelunasan masih jauh dari kuota yang sudah ditetapkan sebelumnya. Hal ini berpotensi menimbulkan kosongnya seat pesawat, padahal masih banyak jumlah antrian jamaah. Untuk itu, Nanang meminta Kanwil Kemenak Jawa Barat segera memperbarui data dan memastikan jumlah jamaah yang akan berangkat sebelum mengalokasikan slot pada jamaah cadangan. Jadi pengalaman-pengalaman terdahulu seringkali ditemukan banyak seat kosong di pesawat. Seat kosong ini kloter sini kurang 10, kalau dikumpul itu menjadi 10 kloter sendiri. Padahal kita untuk dapat jatah haji itu susahnya setengah mati. Antriannya bisa puluhan tahun, 30 tahun lebih. Oleh karena itu saya mengingatkan, kebetulan tidak ada data yang diinformasikan oleh Kanwil Jawa Barat bahwa baru 30.000 yang bayar. Masih 9.000 lagi kira-kira yang belum bayar. Nah 9.000 itu bisa 20 kloter itu. Nah karena itu saya menghimbau kepada Pak Kanwil segera menyiapkan cadangan-cadangan. Artinya kalau mereka memang betul tidak mendaftar dan sebagainya, cadangannya sudah siap. Nah itu yang saya harapkan. Selanjutnya, Nanang berharap informasi terkait penambahan jatah kuota bagi jamaah cadangan dapat diinfokan jauh hari, agar jamaah mampu mempersiapkan biaya pelunasan. Dari Jawa Barat, Anggun Oktarini, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 7 DPR RI mendorong pemerintah untuk memberikan dukungan nyata terhadap pengembangan UMKM, salah satunya dengan menurunkan harga tiket pesawat demi meningkatkan kunjungan wisatawan domestik. Anggota Komisi 7 DPR RI Yoyo Rio Sudibyo menyoroti kurangnya dukungan nyata dari pemerintah terhadap pengembangan UMKM. Yoyo menilai sejumlah kebijakan justru menjadi hambatan bagi kemajuan UMKM, terutama di sektor pariwisata dan industri kreatif. Salah satunya, mahalnya harga tiket pesawat domestik membuat minat masyarakat untuk bepergian ke berbagai daerah di Indonesia menurun drastis. Hal ini berdampak langsung pada pelaku UMKM dan sektor industri kreatif yang menggantungkan pendapatannya pada jumlah wisatawan. Selain itu, Yoyo juga menyoroti derasnya arus impor dan terbukanya pasar digital untuk produk luar negeri. Pada saat
pariwisata hari ini mengalami penurunan yang sangat tajam, Malah ada kebijakan baru, misalkan tiket untuk pesawat ke luar negeri justru lebih murah daripada tiket di dalam negeri yang jarak terbangnya sama. Ini kan konyol, Mas. Atau misalkan di industri kreatif dan UMKM, pada saat mempunyai program sangat luar biasa untuk menumbuh kembangkan industri kreatif dan UMKM dalam negeri ini ya. Faktanya keran impor sangat luar biasa dahsyatnya. Faktanya industri online dari luar dan dalam negeri ini juga terbuka bebas. Yoyo menegaskan target pemerintahan untuk meningkatkan daya saing produk UMKM sulit tercapai jika tidak disertai dengan kebijakan yang berpihak kepada kondisi nyata pelaku usaha di dalam negeri. Dari Provinsi Banten, Trihandoko, TVR Parlemen, melaporkan. BKSP DPR RI menyatakan sikap Indonesia di hadapan delegasi Ukraina bahwa Indonesia mendukung penuh penyelesaian konflik Palestina, Myanmar, dan Ukraina-Rusia, sehingga hubungan bilateral antar negara akan semakin kuat. Konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina berdampak terhadap kondisi ekonomi dan sosial bagi masyarakat dunia, khususnya anak dan perempuan. Wakil Ketua BKSP DPR RI Muhammad Hussein Fadlullah mengatakan, pertemuan Parlemen Indonesia dan Ukraina dapat mendorong upaya percepatan perdamaian dunia. Hussein menegaskan Indonesia tidak dalam rangka membela salah satu negara, namun Indonesia berkomitmen menjadi negosiator perdamaian bagi negara yang sedang berkonflik untuk mendorong terwujudnya masyarakat dunia yang aman dan sejahtera. Dalam pertemuan bilateral, Parlemen Ukraina menawarkan kerjasama di bidang pendidikan dan ekonomi, di mana program pertukaran pelajar menjadi hal yang perlu dilakukan kedua negara. Tadi juga ada mengenai hal pendidikan yang mereka juga membuka pintu bagi kami, bagi Indonesia, anak-anak Indonesia untuk ada pertukaran pelajar, dan juga ada program mengenai youth, anak-anak muda yang mereka juga terbuka untuk Indonesia untuk bisa mengirimkan para anak-anak mudanya ke Ukraina mengenai bantuan-bantuan yang bisa mereka salurkan melalui negara-negara di Asia untuk Palestina. Mereka juga berharap adanya hubungan ekonomi dan juga hubungan bilateral yang lebih kuat lagi terhadap Indonesia, dan tentunya itu adalah sudah menjadi pakem dan juga kewajiban kita sebagai negara yang memang negara non-blok ya. Kita selalu mensupport apapun bentuk kegiatan yang selama itu bisa memberikan timbal balik yang setimpal. BKSP DPR RI menyatakan sikap Indonesia di hadapan delegasi Ukraina bahwa Indonesia mendukung penuh penyelesaian konflik Palestina, Myanmar, dan Ukraina-Rusia, sehingga hubungan bilateral antar negara akan semakin kuat. Dari Tashkent, Uzbekistan, Hilman Hidayat, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, DPR RI ingatkan pemerintah untuk tidak terburu-buru memberlakukan pencabutan moratorium pekerja migran Indonesia ke Arab Saudi tanpa adanya perlindungan hukum yang jelas dan juga konkret bagi pekerja Indonesia. Pencabutan moratorium harus didukung dengan perbaikan dasar hukum terkait tata kelola guna memastikan hak-hak PNI terpenuhi. Dan kami akan hadirkan informasi selengkapnya, tetap bersama kami di TVR 09. Mari kita sambut hari kemenangan ini dengan hati yang bersih, agar hari yang penuh berkah ini terus memberikan kebahagiaan, kedamaian, dan keberkahan bagi kita semua. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Bapak Ibu ini kan orang-orang pintar setaunya saya di Kemendikbud. Ya, hakim
yang memutuskan vonis bebas mereka sakit semua. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi. Usulkan. Saksikan dari ruang sidang hanya di TVR Parlemen. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi, gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Tetap kahiji, rukun sakabena, gitulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Kembali bersama kami di TVR 09. Pemirsa, revisi Undang-Undang PPMI akan membahas penyelesaian berbagai persoalan yang seringkali dihadapi PMI, mulai dari ketidakadilan gaji, masalah kesehatan, kurangnya perlindungan hukum, hingga perdagangan orang. Apalagi PMI juga kerap mengalami masalah lewat praktik penempatan yang dikendalikan para sindikat dan juga mafia. Simak liputan mendalam yang telah disajikan oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Pada tahun 2025 ini, pemerintah berencana mencabut kebijakan moratorium pengiriman pekerja migran Indonesia ke Arab Saudi yang sudah berlangsung sejak 2015 lalu. Moratorium pengiriman PMI ke wilayah Timur Tengah didasari karena maraknya tindakan kekerasan dan minimnya perlindungan hukum bagi PMI di Arab Saudi, sehingga menyebabkan berbagai kasus eksploitasi, kekerasan, hingga pelanggaran hak asasi manusia para pekerja migran. Menanggapi hal tersebut, DPR RI ingatkan pemerintah untuk tidak terburu-buru memberlakukan pencabutan moratorium PMI ke Arab Saudi tanpa adanya perlindungan hukum yang jelas dan konkret bagi pekerja Indonesia. Bersamaan dengan itu, DPR RI telah menyepakati revisi Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau PPMI untuk menjadi usul inisiatif DPR RI. Anggota Komisi 9 DPR RI Edi Wuryanto menegaskan, pencabutan moratorium harus didukung dengan perbaikan dasar hukum terkait tata kelola guna memastikan hak-hak PMI terpenuhi sehingga perlindungan yang mereka peroleh dapat lebih optimal. Yang perlu diperhatikan, jangan hanya fokus pada penempatan. Yang lebih penting adalah perlindungannya, karena sebagian besar pekerja migran Indonesia yang di Arab Saudi itu bekerja di sektor informal. Mengapa dulu di moratorium? Karena negara tidak mampu lagi untuk menangani persoalan-persoalan yang demikian banyak di Arab Saudi. Sementara itu, anggota Balik DPR RI Gamal Albin Said menekankan, revisi Undang-Undang PPMI akan membahas penyelesaian berbagai persoalan yang seringkali dihadapi PMI, mulai dari ketidakadilan gaji, masalah kesehatan, kurangnya perlindungan hukum, hingga ancaman perdagangan orang. BP2MI mencatat sejak 2020 hingga 2024, sebanyak 110.000 PMI alami masalah, sementara sebanyak 95% PMI menjadi korban penyelundupan hingga tindak pidana perdagangan orang. Nah, mungkin selama ini pemerintah fokus ke perlindungan, tapi belum secara extremely efektif ya menganalisis termasuk menjalankan fungsi penempatan ya dengan proporsional, tepat dan efektif. Sehingga saya pikir kita perlu bagaimana regulasi ke depan melihat dua aspek ini dan menjadi salah satu fokus yang perlu dilakukan pemerintah secara efektif. Salah satu persoalan utama terkait pekerja migran Indonesia adalah tingginya angka PMI non-prosedural yang berangkat ke negara penempatan yang mencapai 5 juta orang. Adapun penyebab keberangkatan PMI non-prosedural antara lain karena banyaknya calo yang menawarkan kemudahan bekerja di luar negeri, serta minimnya sosialisasi dan prosedur pemberangkatan PMI yang berbelit-belit.
Melalui RUU PPMI, persoalan PMI non-prosedural dapat dicegah melalui penguatan kebijakan agar pekerja migran Indonesia mendapat jaminan perlindungan ketika bekerja. Anggota Balik DPR RI Inyoman Parta mendorong pemerintah melakukan diplomasi bilateral dan multilateral termasuk memberikan amnesti bagi PMI yang berangkat secara non-prosedural agar dapat dilindungi dan dilayani oleh pemerintah. Ini yang harus menjadi pusat perhatian dari perubahan undang-undang ini, bahwa selanjutnya setelah undang-undang ditetapkan tidak boleh lagi ada warga negara yang bekerja secara ilegal karena kontribusi mereka besar dalam bentuk devisa. Yang kedua, risikonya jadi sangat tinggi. Ketika mereka ilegal selanjutnya adalah risikonya itu sudah menunggu. RUU PPMI termasuk ke dalam prioritas legislasi 2025. Dengan rincian terdapat 29 poin perubahan. DPR RI berharap Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang telah dinaikkan statusnya menjadi Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dapat bekerja optimal dengan memberikan pelayanan dan mengatur tata kelola yang lebih efektif bagi PMI. Pemirsa, Samarkand, sebuah kota di negara Uzbekistan yang mungkin asing di telinga kita, namun ternyata merupakan salah satu kota bersejarah tempat berkumpulnya budaya di dunia. Tak hanya bersejarah, terdapat banyak bangunan-bangunan bergaya Soviet dan Persia, seakan menggabungkan harmoni Salsi Barat dan juga Timur di kota ini. Setelah jeda, kami akan mengajak pemirsa melihat lebih jauh keindahan kota Samarkand. Jadi jangan kemana-mana, tetap di TVR 09. Alhamdulillah, setelah kita sebulan berpuasa, insya Allah menjadi kesempatan berharga untuk kita memperkuat iman Islam dan ketakwaan kita semua. Kini kemenangan sudah tiba, saatnya kita mempererat lagi tali silaturahmi. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. bahwa saya demi Allah saya bersumpah dan seadil-adilnya periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI. Terima kasih rekan Elisa dan juga Danina. Pemirsa,
Allahu Akbar. Dari setiap masjid, dari setiap sudut kota, takbir berkumandang, membangunkan jiwa dalam cahaya kemenangan. Seperti lentera yang menyala di kegelapan, Idul Fitri hadir membawa terang, menghangatkan hati dengan cinta dan keikhlasan. Hari yang suci ini adalah saat untuk kembali ke hati yang lapang, kembali merajut silaturahmi. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Anda kembali di TVR 09. Samarkand didirikan sekitar 700 sebelum Masehi, di mana dulunya kota ini menjadi pusat pertemuan budaya serta pembelajaran dan juga perdagangan pada masa kejayaan jalur sutra. Kaya akan peninggalan budaya dan situs bersejarah, kota ini masih menjadi salah satu pusat transportasi dan pusat budaya di Uzbekistan. Tanpa berlama-lama lagi pemirsa, kita akan saksikan tayangan menjelajahi Samarkand, kota indah di Uzbekistan dalam segmen Intips, informasi dan tips berikut ini. Uzbekistan merupakan sebuah negara yang sebagian besar wilayahnya berada di Asia Tengah, sedangkan sebagian wilayahnya lagi ada di Eropa Timur dan merupakan bekas bagian dari negara Uni Soviet. Karena letaknya tersebut, Uzbekistan memiliki berbagai bangunan penuh sejarah yang sayang untuk dilewatkan. Salah satu kota yang memiliki banyak bangunan bersejarah adalah Samarkand, kota terbesar ketiga di Uzbekistan, tepatnya berada di Provinsi Samarkand. Intips kali ini akan mengajak pemirsa jalan-jalan di Samarkand, menyusuri kota yang menjadi saksi bisu kejayaan jalur sutra. Di jantung kota Samarkand berdiri sebuah kompleks makam yang sakral dan megah, Shah Izinda, yang berarti raja yang hidup. Kompleks ini adalah tempat peristirahatan tokoh-tokoh penting, bangsawan, dan ulama, termasuk sepupu Nabi Muhammad SAW, Qusam bin Abbas. Legenda mengatakan beliau tidak meninggal, tetapi menghilang ke dalam dunia spiritual, menjadikan tempat ini sebagai ziarah suci. Lorong panjang dengan deretan mausoleum yang biru berkilauan seperti permata menciptakan suasana tenang dan magis. Dari tempat yang sakral, kita bergeser ke sebuah bangunan megah dan menjadi simbol kekuasaan, Gur-e-Amir, makam dari Timur Leng atau Tamerlane, sang penakluk agung dari Asia Tengah. Dibangun pada abad ke-14, Gur-e-Amir memancarkan kekuatan dan kemegahan. Kubah birunya yang menjulang berpadu dengan dekorasi khas Timurid menjadi cikal bakal arsitektur besar yang kelak menginspirasi bangunan-bangunan di Samarkand dan bahkan hingga ke India seperti Taj Mahal. Masjid Bibi Hanim mahakarya arsitektur yang dibangun sebagai hadiah cinta. Meskipun sebagian besar strukturnya runtuh, sisa-sisa kemegahannya masih dapat kita saksikan. Bayangkan betapa indahnya masjid ini di masa kejayaannya, tempat ribuan jamaah berkumpul untuk beribadah. Di sini kita bisa merasakan kedamaian dan ketenangan di tengah sisa-sisa kejayaan masa lalu. Dan tak lengkap rasanya ke Samarkand tanpa menginjakan kaki di pusatnya. Registan Square, jantung kota tua, tempat pertemuan, perdagangan, dan pendidikan. 3 madrasah besar berdiri saling berhadapan. Ulughbek, Tilyakori, dan Sherdor. Setiap fasad dihiasi mozaik rumit, menggambarkan ilmu pengetahuan, filsafat, dan keindahan yang pernah menyala di era keemasan Islam. Samarkand bukan hanya sekedar kota, ia adalah penjaga waktu. Melalui Shah Izinda yang suci, Gur-e-Amir yang megah, Bibi Hanim yang romantis, dan Registan yang agung. Kita diajak untuk tak hanya melihat, namun juga merasakan keajaiban masa lampau yang terasa hingga kini.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus Gus menutup jumpa kita pagi ini, dan di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR RI, menyerap dan juga menindaklanjuti serta memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Dan sejumlah agenda serta program DPR lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan Dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvrparlemen.dpr.go.id. Baik pemirsa TVR Parlemen, demikianlah TVR 09 edisi pagi hari ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 hari ini. Saya Anggun Oktarini dan juga rekan saya Ziul Bar, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.